just show her a little. JJKW. Sudah nggak penting, sudah bau kambing. Kamu calling, aku lagi pusing. Kamu muskol aku lagi dongkol. Oke, di video kali ini kita akan belajar Belajar melepaskan dirinya, walau setengahku bersamanya. Enggak, serius. Oke, langsung aja kita lanjut ke materi. Konsep wilayah. Wilayah atau region merupakan suatu unit dari geografi yang memiliki batas-batas tertentu. Daerah adalah bagian yang ada di permukaan bumi, dengan wilayah yang paling luas adalah seluruh permukaan bumi. Dalam geografi, wilayah permukaan bumi sangat luas sehingga diperlukan pembagian berdasarkan parameter tertentu. Berikut pengertian konsep wilayah dari beberapa ahli. Yang pertama, Ernan Rustiadi dan kawan-kawan menyebutkan bahwa konsep wilayah memiliki 3 hal, yaitu yang pertama, wilayah homogeni atau uniform, yang kedua, wilayah sistem atau fungsional, dan yang ketiga, wilayah perencanaan atau pengelolaan, atau planning region atau programming region. Yang kedua, dari Lutfi Muta'ali mendefinisikan konsep wilayah menggunakan pendekatan klasifikasi wilayah. Wilayah fungsional dipandang sebagai salah satu bentuk konsep wilayah sistem, sedangkan dalam kelompok konsep wilayah perencanaan terdapat konsep wilayah administratif, politics, dan konsep wilayah fungsional. Dan yang ketiga, menurut PP nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Wilayah didefinisikan sebagai kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan aspek fungsional. Jenis-jenis wilayah. Yang pertama, pewilayahan berciri tunggal atau single topic region. Yang kedua, pewilayahan berciri majemuk atau multi topic region. Dan yang ketiga, pewilayahan berciri keseluruhan atau total region. Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya spatial plan adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah RT RW tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota RT RWK. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah disusun pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi perturunan ruang dan dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntuk ruang untuk fungsi budidaya. Fungsi tata ruang. Fungsi dari tata ruang adalah sebagai berikut: acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), acuan dalam pemanfaatan ruang atau pembangunan wilayah kota, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota. Permasalahan tata ruang di Indonesia. Permasalahan dalam penerapan tata ruang di Indonesia adalah tidak adanya ketegasan hukum bagi seorang yang melanggar tata ruang. Perencanaan tata ruang disatukan dengan rencana pengembangan. Perencanaan tata ruang wilayah lebih didominasi oleh
keputusan politik. Belum semua di daerah Indonesia mempunyai rencana tata ruang wilayah RT RW yang sesuai dengan RT RW nasional. Contohnya seperti meningkatnya kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan, terjadi alih fungsi lahan, konflik antar wilayah, pusat daerah dan antar daerah, penggunaan ruang tidak sesuai peruntukan. Pembangunan suatu wilayah Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman dan damai. Faktor penghambat. Terhambatnya pembangunan di Indonesia secara garis besar dipengaruhi oleh beberapa faktor secara umum, yaitu A. Faktor politik, B. Ekonomi, C. Sosial dan budaya. Faktor pendorong. Faktor berikut yang merupakan pendorong pembangunan adalah A. Faktor kekayaan alam, B. Faktor modal, C. Faktor pembentukan modal, D. Faktor organisasi, E. Faktor kepadatan penduduk. Pengaruh SDA dan SDM dalam pembangunan. Sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi dan mendorong kemajuan suatu wilayah. Karena dengan memanfaatkan sumber daya alam yang baik oleh sumber daya manusia yang mengampuni, maka akan meningkatkan tingkat pendapatan dan kondisi ekonomi dari suatu wilayah. Daripada itu, ada SDM yang sangat mempengaruhi terhadap pembangunan wilayah. Oke guys, itu tadi penjelasan dari kami. See you next time.